Dan ini juga Pak yang ingin saya tanyakan, Bapak itu kok bisa berani untuk menampung atau mengambil orang yang kaburan itu kan sangat melanggar dari peraturan yang ada di sini, dan tentu risiko besar lah kalau tertangkap. Itu katanya orang kaburan itu 99% rusak katanya. Apakah benar pernyataan itu Pak? Itu pas saya masukin kerja malah saya dijebak. Oh, dijebak ya? Dijebak sampai saya masuk ke penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Kota Taif. Dan saya pada kali ini tidak sendirian. Saya bersama dengan salah satu YouTuber yang sudah masyhur, yaitu dengan sahabat salam. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat subscriber dari Faiz Slamet? Mudah-mudahan semua sahabat diberikan kesehatan oleh Allah. Dan jangan lupa mampir di channelnya sahabat salam juga. Terima kasih. Masya Allah. Dan sahabat, saya juga sekarang ada salah satu narasumber ya. Bagi saya itu menyebutnya narasumber yang mungkin beda dengan kisah-kisah daripada TKI atau TKW sebelumnya yang sering saya angkat di YouTube saya. Dan untuk mengetahui kisahnya, karena ini kayaknya menarik sih, dan banyak pertanyaan dari teman-teman juga, biar nanti ada jawabannya. Saya perkenalkan terlebih dahulu dengan Bapak siapa? Bapak Mahfud. Beliau Bapak Mahfud. Tapi beliau dikenalnya di sini Bapak Mahfud ya. Ya. Kalau di Indo Nana Mulyana. Oh, kalau di Indo Nana Mulyana. Dari mana Pak asli? Dari Majalengka. Oh, dari Majalengka ya. Jawa Barat ya. Jawa Barat, Masya Allah. Di Arab Saudi sudah berapa tahun perkiraan? Ya, kurang lebih 24 mungkin, 24 tahun. Oh, 24 tahun ya. Sejak dari saya bujang lah. Sedang bujangan sudah ada di sini ya. Ternyata pernah bujang loh. Masya Allah. Jadi beliau itu ada di Arab Saudi sudah berganti-ganti peraturan ya yang ada di Arab Saudi, dari yang awalnya tidak begitu ketat sampai seketat sekarang ini. Sebenarnya sahabat, beliau juga sahabat dari saya, dan saya sering ngobrol dengan beliau. Ternyata banyak pengalaman menarik selama beliau menjadi TKI atau bekerja di Arab Saudi ini. Dan kayaknya ini akan menarik banget ya apabila kita utarakan kepada teman-teman. Betul sekali. Gini Pak, selama 24 tahun itu Bapak itu pekerjaannya seperti apa? Supir saya. Oh, supir ya. Gini Pak, kan mungkin kalau sekarang sudah tidak ada ya, karena dengan peraturan yang sangat ketat ya. Kalau sekarang peraturan sudah sangat ketat. Kalau dulu itu apakah benar Pak, misalnya supir ya sampean ini itu menampung para TKW kita atau TKI ya yang kabur dari majikan itu, apakah benar dulu itu ada kayak gitu Pak? Ya dulu kan masih banyak dulu, terus jamaah orang-orang Indonya masih banyak, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan cuman dikurangi ya, banyak yang lah. pulang. Dulu banyak dulu. Saya juga sampai mungkin 8 orang lah. Oh, sempat nampung juga ya? Sempat nampung 8 orang. Itu ya kamar biar ruangan nggak seberapa lah ya, namanya gantian lah ininya, ijazahnya lah. Gitu. Jadi ya namanya orang yang di sini itu yang nyari kerjaan kan, yang majikannya brengsek. Ya masa kita nggak ditolong gitu. Yang namanya terus pembantu-pembantu itu nggak semuanya yang kabur itu jelek. Ada juga yang jelek, ada yang bagus, alhamdulillah ya, yang sampai berhasil juga ada. Betul. Ya. Itu biasanya kalau yang sampean alami ya, kan tentunya banyak orang yang dulu menelpon sampean atau kabur itu biasanya kabur itu karena kenapa? Ya, TKW ya, sebabnya itu kenapa? Ya kebanyakannya sih majikannya, katanya majikannya brengsek, majikannya mau memperkosa gitu. Ada juga yang gajinya macet, karena dulu kan kita mau ngadu sama siapa. Ada yang gajinya macet, yang mau diperkosa. Di sini dulu Satgas nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan terbuka lah, gampang kalau sekarang gitu. Kalau dulu nggak ada, susah. Malah diomelin, ngadu ke maktab. Ya, maktab kayak nggak ada bukti-buktinya ya mungkin juga. Malah diomelin sama yang kerja di maktabnya. Jadi ada pembantu nih misalnya, dia kabur pergi ke maktab yang berangkatin, kan ada orang Indonesia itu malah diomelin. Ada juga yang dipukul. Oh, gitu. untuk kembali lagi ke majikan, karena dia
Karena dia ngomongnya apa? Saya tuh digaji sama orang Saudi, bukan sama kamu. Oh Kan kayak gitu. Jadi dulu banyak karena saya juga sampai 8 orang ya kayak gitu. Ya pengaduannya ya alhamdulillah semua pada kerja. Ya ada yang brengsek, ada yang itu ya udah nggak aneh lah namanya orang itu. Kehidupan juga ya. kehidupan ya. Betul banget. Jadi itu sahabat, memang benar kenapa banyak TKW waktu itu yang kabur, Kabur, itu betul. memilih nelpon sesama Indonesia karena dia itu trauma. Kalau melaporkan ke maktab malah yang dapatkan kayak gitu ya. Diomelin, malah suruh balik lagi Diomelin, sama suruh majikannya lagi. itu. Terus diomelin juga, kadang kalau nggak mau balik lagi dipukul juga itu. Itu. Jadi dengan mereka kabur, khususnya para TKW yang kabur, berbagai masalah yang mereka hadapi, akhirnya memilih untuk keluar dari majikan tersebut. Majikan. Termasuk salah satunya mungkin yang dialami oleh salah satu teman dari Bapak Mahfud sendiri adalah karena tidak digaji, karena mungkin mau diperkosa, karena banyak sekali kejadian-kejadian hal Betul, itu. betul. Walaupun mungkin ada sebagian yang tidak kabur karena mungkin dapat majikan yang baik. Gitu. Betul. Dan ini banyak juga Pak ya yang mengatakan itu salah TKW itu kenapa kabur, malah kaburnya ke rumah majikan, ke rumah supir kan gitu. Iya. Kenapa tidak pergi ke Safaro dan minta pulang saja kan gitu. Iya. Itu sebenarnya gimana sih biasanya kenapa memilih nelpon ke supir? Karena kalau langsung ke sana kan Saparah jauh juga di sini. Dulu Satgas di sini nggak tegas, nggak kayak sekarang lah. Ya, Satgas intinya tidak jalan ya, tidak begitu aktif ya, saking banyaknya masalah gitu, masalah. Makanya mendingan nelpon ke supir. Ya kadang-kadang supir juga nggak semuanya baik. Ada juga yang Hanya memanfaatkan mungkin, juga ada. Ya nggak semua lah, namanya orang lah. Udah tahu semua yang di Saudi itu udah pada tahu. Yang kedua, orang itu kalau langsung ngadu ke Saparah, terus Saparah yang nangani, nanti Saparah langsung nyuruh memutusin pulang, jadi dianya nggak mau pulang karena membutuhkan uang untuk di anak-anaknya, untuk keluarganya di Indo. Makanya dia nggak langsung ngadu ke Saparah. Oh, biasanya ke supir dulu ya. Iya. Karena mungkin ini sahabat, jadi banyak misalnya sudah bermasalah nih dengan majikan dan ada bentrok dengan majikan, mengadukan ke Safaro atau KJRI, biasanya kan itu perdebatan dan saling tuntut. Akhirnya mungkin dia takut untuk dipulangkan, sedangkan beliau mau berangkat ke sini sudah biaya besar duit, gitu. duit, sudah punya hutang dan sebagainya, ada anak yang sekolah, maka dia lebih memilih untuk menelpon supir untuk dicarikan pekerjaan yang lain gitu. Dan biasanya memang ada Pak ya yang minta untuk dipekerjakan lagi. Ya alhamdulillah ada aja, yang namanya di Saudi juga orang itu kan nggak sama, ada yang lurus, ada yang gitu gini. Betul. Ya alhamdulillah kalau masukin dulu waktu zaman dulu itu mitin. Oh, sampean dapat duit juga lah untuk taksi ya. Kalau taksi itu anterin kerja berarti perjanjiannya 2 minggu sekali jasa atau seminggu sekali jasa, itu udah nanti perjanjian itu. Nanti udah 2 minggu atau seminggu sekali pulang gitu, nanti kerja lagi. Ini Pak juga karena banyak yang ingin mengklarifikasi ya ke Bapak selaku yang pernah menjadi anggaplah bos penampungan juga ya, bisa dikatakan mas'ul ya, mas'ul dari bos penampungan itu. Apakah benar pernyataan ada salah satu, banyaklah orang yang mengatakan di luar itu katanya orang kaburan itu 99% rusak katanya. Apakah benar pernyataan itu Pak? Itu sebenarnya enggak, karena orang itu enggak sama. Ada yang benar-benar pengen usaha ke sini, nyari nafkah untuk keluarganya, untuk saudara-saudaranya di sana. Ya juga ada yang brengsek gitu. Nyeleneh gitu ya. Nyeleneh juga ada, karena enggak semua lah orang itu. Yang kayak orang-orang yang bilang bahwa 99% itu kaburan brengsek, itu enggak. Enggak ya. Ya enggak. Walaupun tetap ada ya. Tetap ada, tapi pasti ada aja. Tapi itu tidak pas sebanyak itu. Karena kenapa sahabat salam, banyak keluarga dari saya juga Pak. Saya juga sangat tidak senang apabila dikatakan itu yang kaburan orang tidak baik, semuanya rusak. Saya juga tidak senang. Karena kenapa? Banyak dari keluarga saya, tetangga saya juga yang ada di sini, ya karena memang majikannya yang sering menyiksa, tidak menggaji, dan sering memukul. Pokoknya banyaklah problem itu yang akhirnya beliau itu kabur. Dan bukan berarti jelek, malah karena dia ibadahnya juga bagus ya, dia karena memang bertahan di sini untuk keluarga,
dan memang bersungguh-sungguh untuk biaya keluarga ya kan Mbak. Dan beliau bertahan di sini walaupun tidak bisa pulang karena sudah tidak ada dokumen untuk pulang. Ya. Dia tetap tegarkan, tetap bekerja di sini karena kebutuhan itu. Betul. Jadi tidak boleh kita menyamakan, walaupun ada sebagian pasti ya, sebagian oknum ya. Ada sebagian oknum yang memang mungkin melakukan hal seperti itu, tapi tidak boleh menjudge semua orang itu jelek. Ya. Kalau gitu. kalau menurut saya sih Cak Faiz betul banget apa yang disampaikan Bapak Mahfud barusan terkait dengan berbagai alasan TKW itu kabur. Mereka tetap kembali pada dirinya sendiri. Betul. Kalau memang mereka betul-betul berjuang, dan saya kira semua hampir ya rata-rata TKW ataupun TKI yang berangkat ini betul-betul ingin berjuang, ingin menafkahi keluarganya, ingin bantu keluarganya agar supaya mungkin dari anak-anak keluarganya itu sukses di Indonesia. Ini juga Pak yang ingin saya tanyakan. Bapak itu kok bisa berani untuk menampung atau mengambil orang yang kaburan itu kan sangat melanggar dari besar, dari peraturan yang ada di sini, dan tentu risiko besar lah kalau tertangkap itu. Ya kita kan dari itu kan kita ke perikemanusiaan ya, karena satu bangsa. Mungkin bagaimana kalau kita saudara kita mau diperkosa sama majikan, masa kita nggak nolongin? Betul. Terus mungkin ada keluarga kita ini udah satu bangsa, makanya saya tolongin siapa aja yang kabur dulu, nggak orang mana ya, orang Jawa, orang mana aja, pokoknya saya kalau ada yang telepon dulu ya saya tolongin. Tapi ditanyain dulu ya, kan apa penyebabnya? Penyebabnya karena banyak kan yang mau diperkosa, ada yang gajinya macet itu dulu itu. Makanya saya cuman ya perikemanusiaan ya yang diutamakan gitu. Kita kan sebagai sebangsa. Iya, kita memandang terhadap keluarga atau saudara kita sendiri, Cak Faiz. Saya juga kebayang ini sampai gemetar loh. Kebayang kalau misalnya ada saudari kita misalnya yang tersiksa di jauh dari keluarga, di rumah majikan. Pas ada orang yang bantu, pastinya kalau saya pribadi juga akan memikirkan tentang hal itu untuk menolong gitu, karena kita sebangsa sesama Indonesia gitu, agar TKW yang mau diperkosa itu biar selamat gitu. Oleh karena itu kalau menurut saya sih suatu hal yang kalau ke pribadi saya itu kayaknya harus dibantu gitu, demi keselamatan TKW tersebut gitu. Jadi ini benar sahabat, memang kalau kita melihat ya kehidupan TKW di Arab Saudi, seperti di video-video saya sebelumnya memang banyak walaupun tidak semuanya ya, banyak memang yang teraniaya juga, yang sempat diganggu oleh majikan ya. Dan kalau dari segi itu kan banyak orang mengatakan iya itu jadi penampungan biar banyak duitnya, biar ambil duit dari pembantu itu sehingga dia biar kaya kan gitu. Apakah benar itu Pak? Sebenarnya enggak, karena kita masukin kerja itu udah dapat bonus basis dari orang Saudinya, bukan dari pembantu. Dari orang kita gitu. Iya, jadi kita masukin itu langsung dikasih, kadang kalau yang bagus 300 dulu itu 200 itu. Itu bukan dari gajinya pembantu. Oh, bukan ya. Bukan. Oh, jadi pembantu tetap misalnya gajinya 1000 seandainya 1000 tetap. Ya, tetap 1000. Itu basis yang masukin aja. Oh, basisnya itu dari majikannya. Dari majikan Arabnya ya. Yang menerima TKW tersebut. Ya, iya gitu. Jadi itu sahabat ya, berarti bukan dari bukan dari TKW-nya. Walaupun mungkin ada juga yang mas'ul penampungan itu yang memanfaatkan TKW lah atau sebagainya. Terus sekarang Bapak ini masih aktif untuk menampung TKI atau TKW itu atau gimana Pak? Oh, sekarang saya udah enggak sekarang. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak, karena dulu pernah ya yang terakhir itu musibah. Karena saya masukin kerja malah saya dijebak. Oh, dijebak ya. Dijebak sampai saya masuk ke penjara dulu itu. Masuk penjara ya? Iya. Itu gimana sih ceritanya? Terus sekarang Bapak ini masih aktif untuk menampung TKI atau TKW itu atau gimana Pak? Oh, sekarang saya udah enggak sekarang. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak, karena dulu pernah ya yang terakhir itu musibah. Karena saya masukin kerja malah saya dijebak. Oh, dijebak ya. Dijebak sampai saya masuk ke penjara dulu itu. Masuk penjara ya? Iya. Itu gimana sih ceritanya? Dulu saya masukin kerja ke orang
kelihatannya baik lah majikannya itu. Jadi pas saya masuk ke sana malah saya dijebak. Oh, yang dimasukin tuh siapa yang dimasukin? Masukin pembantunya itu masih kapilan karena majikannya udah nggak sanggup ngegaji, terus udah tua, jadi saya tolongin. Oh, Karena jadi yang ditampung sampean bukan kaburan semua ya? Enggak kaburan semua. Itu Oh. kan ada orang Saudi yang nitip, maksudnya nitip ke saya bahwa ini tolong masukin kerja kalau ada kerjaan kan gitu. Karena saya udah nggak butuh nggak bisa gaji lah. Karena udah tua katanya. Cuman saya sekali-kali mungkin ngerjain dia katanya kalau ada kerjaan dicariin. Iya. Kenapa pembantunya itu tidak pulang saja kalau memang sudah tidak sanggup gaji? Karena dia kan masih butuh di sininya. Gitu. Ya dia karena masih punya anak sekolah katanya. Mungkin Ya. udah bicara sama majikannya ya, saya sama tidak mau majikan. pulang tapi Ya. mau kerja di luar Ya. gitu. Cuman dia nggak mau lagi tanajul karena si kakeknya yang dibilang butuh nggak butuh lah gitu. Jadi si kakeknya itu kadang-kadang sekali-kali gitu ini nyuruh gitu. Dan akhirnya sampean naruh ke majikan yang kelihatannya baik. Iya malahan saya dijebak. Ya alhamdulillah langsung saya di Brogol. Oh, terus Di Brogol langsung saya dibawa ke penjara itu dan langsung diinterogasi. Saya bertiga itu kenanya itu bertiga. dan Terus sama TKW tersebut itu Iya, juga ditangkap juga ya. Ditangkap Akhirnya juga. dipulangin semua itu tiga. Enggak. Eh, Yang pembantu pulang. pembantu bola. Ya kalau yang satunya dikeluarin lagi. Saya ketangkap sekitar jam 9. Jam 9 sore malam ini habis Isya. Yang satunya itu dikeluarin jam 2 malam, jam 2 pagi lah. Teman Bapak. Teman Bapak itu langsung yang saya mah langsung masuk. Langsung masuk ke penjara. Udah berapa hari kemudian ada inian dari majikan bagaimana mau keluar apa mau Oh, masih ada penawaran untuk keluar ya? Iya. Masih ada penawaran itu waktu di penjara itu masih ada penawaran hari kedua itu minta 6.000 real tebusan. Udah gitu udah menurun lagi udah 4 hari kemudian sebelum saya dikirim ke Jeddah itu masih minta tebusannya menurun 3.000. Tapi tetap memilih pulang Tetap akhirnya. memilih pulang karena saya udah jelek lah Ingin di mata orang ya, karena memang banyak orang yang menilai orang yang menampung itu jelek gitu di mata orang itu memang seperti itu. Cuman sampean selama menampung itu ada yang nakal nggak perempuan itu? Ada, cuman langsung saya karena takut juga kan kalau yang namanya orang nakal di sini berarti keluar masuk, makanya saya udah suruh keluar aja dari rumah. Jadi saya, yang nampungnya yang baik-baik saja. Baik saja ya, yang benar-benar ingin bekerja ya. benar-benar gitu. Betul, Masya Allah. Jadi dan setelah ditangkap itu sampean bisa kembali lagi ke sini. Ya saya bisa kembali lagi ke sini, cuman saya dulu mungkin ke sini tuh takut karena dulu alhamdulillah belum ada sidik jari. Oh, belum ada sidik jari ya. Jadi saya langsung daftar lagi. Ya dapat majikan yang di Riyadh itu. Dan sekarang sama sekali tidak terjun ke itu lagi ya. Tidak, alhamdulillah selama di sini udah pindah lagi ke Taif, alhamdulillah nggak terjun sama sekali. Masya Allah, Masya Allah. Ternyata unik-unik ya perjalanan. Banyak ya perjalanan ya. hidup dari salah satu TKI kita. Iya. Intinya gini sahabat-sahabat, tidak boleh kita melihat seseorang tanpa melihat realnya atau faktanya apa yang terjadi itu dengan penilaian kita masing-masing. Walaupun memang ada mungkin yang jelek, tapi kita tidak boleh menjudge semua itu jelek. Banyak orang yang kabur memang karena benar-benar dia tersiksa, tidak digaji, seperti yang diceritakan oleh Om Mahfud. Begitu pula yang nampung. Yang nampung mungkin ada yang memang memanfaatkan TKW nakal dan sebagainya, tapi ada juga yang memang menampung itu murni karena ingin membantu mencarikan pekerjaan dari TKW itu. Jadi tidak boleh kita samaratakan. Iya. Walaupun sekarang mungkin sudah sedikit ya, karena memang TKW atau TKI yang ada di sini sudah Banyak sedikit yang dengan penutupan itu ya. Pada akhirnya beliau sekarang jadi tidak nampung lagi ya. Alhamdulillah udah. Yang sudah Ya, kelewat. jadi pengalaman aja ya. Jadi pengalaman aja. Mudah-mudahan juga ini menjadi pengalaman untuk para Betul. sahabat, inspirasi untuk para sahabat semua. Mungkin Pak ada nasihat dari Bapak nih selaku mantan dari juragan kampung penampungan Iya. untuk sahabat-sahabat kita yang sekarang mungkin yang masih ada sisa-sisa ada yang nampung atau gimana mungkin Pak? Ya untuk semua rekan-rekan yang
senasib dengan saya dulu pernah nampung. Tolong sekarang itu karena di sini peraturan lebih ketat. Sekarang itu mendingan kita tolongin langsung telepon ke Satgas atau ke pihak pemerintah ya. Pihak pemerintah, ke Satgas atau ke KJRI atau ke BMI yang Pak Faiz Slamet. Ya sebenarnya kalau saya itu saya nantinya pada nelponnya ke KJRI juga Pak, kita nelpon ke Satgas juga. Cuman kalau yang memang sudah ada nomor saya ya hubungi saya juga gak apa-apa gitu. Nanti mungkin kita bisa bantu. Jadi benar yang dinasihatkan oleh Pak Mahfud ini, karena sekarang memang pemerintah sudah sangat bagus dalam mengelola TKI ya, bahkan mengadakan moratorium ini tidak mengirim lagi supaya tertata, supaya terdeteksi semua, tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Sekiranya ada yang mau kabur atau yang minta bantuan, itu lebih baik langsung ke Satgas atau sekarang 4W kalau nggak salah 4P. P4W, lupa saya. Pokoknya kita lebih kenalnya sebagai Satgas ya, atau ke KJRI, atau kalau memang bisa nelpon teman-teman terdekat untuk menyampaikan yang tahu nomor-nomor Satgas atau KJRI. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ini Masya Allah jadi klarifikasi juga dan jadi pembelajaran juga bagi kita semua. Sekali lagi gak apa-apa Pak ya, saya masukkan ke YouTube saya ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Inilah salah satu mantan juragan penampungan yang sekarang sudah bertobat, dan memang bukan bertobat sih kalau menurut saya, karena memang yang dia tolong orang-orang baik dan dia butuh, gitu. Betul. Dan sekarang dia berhenti karena memang sudah tidak sekrusial dulu lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah dari segi perkataan, atau ada yang ingin komen, ini Mas sebenarnya seperti ini kejadiannya sebenarnya ini, silahkan kolab. Atau ada teman TKW yang membutuhkan beliau, silahkan langsung DM di Instagramnya Faiz Betul. Slamet. Bisa komen, ini Mas sebenarnya yang terjadi seperti ini dan seperti ini, tidak apa-apa, sebagai curhatan kita, sebagai apa nantinya kita mengetahui apa sih yang terjadi. Inilah sisi lain dari TKI Arab Saudi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.